Anda menyaksikan kembali Gomudik Update bersama saya Yudi Yudawan. Informasi terkini lalu lintas jelang Lebaran kami hadirkan untuk Anda. Memasuki hari -2 Lebaran, kepadatan lalu lintas terlihat di beberapa titik. Bagaimana kondisi siang ini? Mari kita pantau langsung melalui CCTV Kementerian Perhubungan. Kita lihat pada hari ini seperti di kawasan Nagrek, seperti yang tadi diberitakan oleh rekan kita Rizky, terjadi tumpahan bahan bakar di kawasan sekitar Nagrek, terutama di daerah yang merupakan kawasan padat. Seperti ini kita bisa lihat, kepadatan kendaraan menuju ke arah Tasikmalaya sudah mulai terlihat. Ini pasti imbas dari insiden pagi tadi akibat tumpahnya bahan bakar oleh sebuah truk. Sementara yang menuju ke arah Garut tidak terlalu lihat cukup signifikan kemacetan pada siang hari ini. Namun bisa jadi semakin siang kondisi ini akan mengalami peningkatan volume kendaraan arus lalu lintas, mengingat ini merupakan simpul pertemuan dua jalur menuju ke Tasikmalaya maupun ke arah Garut. Lalu kita melihat lagi bagaimana pantauan CCTV di Padalarang, Jawa Barat. Kita lihat pada siang hari ini, wow, terlihat padat yang menuju ke arah Cianjur. Terlihat lalu lintas baik motor, roda 2 maupun kendaraan pribadi sudah mulai memadati. Ini menunjukkan bahwasanya memang warga kawasan Jawa Barat yang ingin menghabiskan libur dan merayakan Lebaran sudah menuju ke arah Cianjur. Sementara bagi yang menuju ke arah pintu tol Bandung, tidak terlalu terlihat kemacetan, tetapi memang harus diwaspadai karena sini ada pasar tumpah yang sewaktu-waktu bisa mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas bagi warga yang menuju ke pintu tol Bandung. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana di pintu tol Cikampek, salah satu simpul dari arus mudik pada tahun ini. Sepertinya terlihat lengang. Pantura memang informasi kepadatan maupun puncak dari arus mudik terjadi tadi malam hingga pagi tadi. Dan ini sepertinya terlihat di mana arah Pantura tidak terlalu terjadi kemacetan signifikan. Begitu juga jika kita melihat ke arah pintu tol Cikampek. Selanjutnya kita akan melakukan komunikasi langsung maupun hubungan live langsung dengan rekan kita di Brebes, Jawa Tengah untuk pantauan arus mudik terkini. Sudah ada Fani Imaniar di sana. Kita lihat bagaimana Fani. Ya, Fani, selamat siang. Bagaimana dengan Palimanan ataupun di Brebes ya Anda tepatnya ya? Bagaimana dengan kondisi Brexit pada siang hari ini, Fani? Silakan. Ya, selamat siang Yuda. Dari tahun ke tahun biasanya setiap H-1 jelang Lebaran selalu atau hampir biasanya selalu ada penurunan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dibanding H-2 dan juga H-3 Lebaran. Dan tidak terkecuali tahun ini, di mana Lebaran tahun 2017 ini per H-1 jelang Lebaran sudah tidak terlihat adanya kepadatan atau peningkatan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan arus mudik di wilayah Brebes dan juga sekitarnya. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari ini, arus lalu lintas di wilayah Brebes dan sekitarnya baik di jalur arteri Pantura, kemudian juga di pintu tol exit Brebes Timur atau Brexit, serta di jalur darurat via pintu Kaligangsa. Situasi lalu lintas biasanya atau sama seperti hari biasanya, yakni normal, tidak terlihat adanya iring-iringan atau konvoi kendaraan yang melakukan perjalanan arus mudik, dan bisa dikatakan memang untuk situasi dari arus mudik saat ini atau kemeriahan dari arus mudik tampaknya sudah berakhir. Dan berdasarkan data yang sudah kami himpun dari Polres Brebes, di mana untuk puncak dari arus mudik sendiri di wilayah Brebes dan juga sekitarnya justru terjadi di H-2. Karena sebanyak lebih dari 270.000 kendaraan masuk ke wilayah Brebes, dan walaupun begitu jumlah ini menurun dibanding tahun lalu. Di mana pada tahun lalu dari seluruh pintu yang menuju ke arah wilayah Brebes ada atau menginjak angka 294.946, dan memang untuk jumlah yang menurun pada tahun ini memang masih kita cari tahu kenapa penyebabnya, walaupun terlihat atau adanya perpecahan jalur untuk masuk ke wilayah Brebes, baik yang terjadi di wilayah Pejagan, Brebes Barat, di Brebes Timur maupun juga di jalur darurat. Hal ini memang menurun atau bisa dipastikan menurun dibanding tahun lalu. Dan adapun sampai dengan H-1 untuk kendaraan yang masuk ke wilayah Brebes dan juga sekitarnya ini tercatat paling banyak masuk di wilayah jalur darurat, tepatnya atau menginjak angka lebih dari 27.000 kendaraan. Sementara untuk pintu tol Brebes Timur tempat saya berada sekarang sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang masuk ada di tingkat atau ada di angka 25.692 kendaraan.
Sementara itu untuk hari ini saja Yuda, sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang masuk atau kendaraan yang masuk ke wilayah Brebes dan juga sekitarnya untuk mereka yang akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Pemalang, Pekalongan dan juga Tegal, ini di pintu Brexit ada sekitar 5.775 kendaraan. Sementara di jalur darurat tercatat ada lebih dari 6.610 kendaraan. Sementara di wilayah Pejagan tercatat 4.646 kendaraan. Dan sampai dengan saat ini memang Yuda, untuk puncak dari arus mudik sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi terjadi di H-2. Tetapi menariknya saat H-2 kami lakukan pantauan arus lalu lintas, tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas yang cukup berarti atau seperti tahun lalu di pintu tol Brebes Timur. Sehingga ini memang bisa dikonklusikan walaupun memang puncak arus mudik terjadi di H-2, tetapi kepadatan yang biasanya terjadi setiap puncak arus mudik di setiap tahunnya tidak terjadi di tahun ini. Sementara kita kembalikan dulu ke Yuda, kami masih akan melanjutkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Brebes dan juga sekitarnya. Ya, terima kasih Fani. Kami akan menunggu update Anda mengenai kondisi lalu lintas di kawasan Brebes pada program selanjutnya. Ya, demikian informasi arus mudik dalam Go Mudik CNN Indonesia. Sampai jumpa 1 jam mendatang.